Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin alladzi arsalahu ila nasi basyira wa nadhira wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, kita masuk ke sesi terakhir daripada rangkaian daurah Syarah Tuhfatul Atfal wal Ghilmani fi Tajwidil Quran yang ditulis oleh Asy-Syaikh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala. Kita sampai ke pembahasan ahkamul mad, yang mana ini adalah hukum-hukum terkait mad far'i. Apa mad far'i tadi? Definisi pertama, mad far'i adalah mad yang bisa dibaca lebih dari 2 harokat. Saya ngomong bisa, bukan harus. Kalau mad asli dia 2 harokat. Definisi yang kedua daripada mad far'i adalah mad yang membutuhkan sebab, yang keberadaannya membutuhkan suatu sebab. Apa sebabnya? Bisa hamzah, bisa huruf yang sukun. Ingat, sukun itu lawannya harokat. Jadi jangan sampai ngomong harokatnya sukun. Ya, itu ngomong harokatnya apa? Sukun. Itu salah. Karena sukun itu lawannya harokat. Baik. Ibu sekalian barakallahu fikum, kita masuk ke ahkamul mad. Jadi sebenarnya nanti ada perbedaan di dalam ilmu qiraat tersendiri. Ya. Ada perbedaan di dalam ilmu qiraat. Contohnya Ibu, saya ambil contoh bacaan di dalam tes 1. Mati lagi. Tes. Berarti baterainya tes 1 2 tes. Ini agak menggema ya, tapi jelas nggak ini? Baik. Jadi ibu sekalian barakallahu fikum, ada yang namanya ilmu qiraat. Ilmu qiraat itu ilmu yang mempelajari perbedaan cara baca dalam Al-Quran. Contohnya gini, ketika kita tahu bahwasanya ada ayat dalam Al-Quran tuh a'anzartahum. Ternyata ada sebagian orang di kabilah Arab tuh nggak bisa membaca seperti itu. Suruh baca jadinya suruh baca a'anzartahum, a'anzartahumu. Nah, seperti itu. Makanya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf atau 7 macam perbedaan. Tapi perbedaan di sini tidak ada kaitannya dengan hal haram. Maknanya bisa sama atau saling mengelengkapi dalam masalah tafsir. Ini dipelajari di ilmu qiraat. Di dalam ilmu qiraat itu ada 20 tokoh. Ya, ada 20 tokoh daripada ulama yang meriwayatkan. Ada 10 tokoh, yakni ulama qiraatnya ada 10. Maka ada istilah namanya qiraat asyrah. Setiap qiraat ada 2 riwayat. Berarti totalnya ada 20 riwayat. Kita salah satunya. Kita ini riwayat Hafiz qiraat Imam Asim. Satu di antara 20. Nah, ibu sekalian barakallahu fikum, di dalam bacaan kita sehari-hari, sebenarnya bacaan kita ini riwayatnya Imam Hafiz, qiraatnya Imam Asim, thariqahnya Syatibiyah. Apa tadi? Riwayat Hafiz, qiraat Asim, thariqah Syatibiyah. Itu yang kita baca sehari-hari. Kok saya baru tahu? Ya, baru belajar. Sama halnya dengan fikih. Ibu saya sekalian barakallahu fikum. Najis ada berapa? Najis
Najis ada berapa macam? Dulu pas sekolah SD dijelaskan najis itu ada berapa jenis? 3. Khafafah, mutawasithah, mughaladhah. Maka berarti ibu itu digiring ke mazhab Syafi'iyah. Meskipun ketika sekolah nggak diomongkan ini mazhab Syafi'iyah. Karena emang orang awam tidak ada hajat untuk mengetahui hal tersebut. Ada istilah orang awam itu nggak punya mazhab. Orang awam nggak punya mazhab. Mazhabnya apa? Ikut gurunya. Maka penting dalam beragama harus punya guru. Karena apa? Kalau kita hanya berlandaskan harus mazhab A, nanti kadang kita kesulitan kalau ngikutin semua pendapat di mazhab A tersebut. Makanya guru yang tahu mana kadang kita harus berpegang sama mazhab, mana ternyata ada boleh kelonggaran gitu. Nah tapi itu nggak main-main, harus ada ilmunya. Nah dalam masalah qiraat juga sebenarnya orang awam nggak perlu tahu, oh bacaan saya riwayat Hafiz qiraat Asim, yang penting bisa baca dengan baik. Makanya kalau kita kembali ke hukum mempelajari ilmu tajwid dengan secara teori, hukumnya fardu kifayah. Setiap daerah harus ada yang menguasai. Karena kalau ada orang nggak paham tajwid secara teori, berarti dia nggak bisa ngajar dong. Kalau nggak bisa ngajar berarti nggak bisa ngajarin orang baca Al-Quran dengan benar dong. Padahal membaca Al-Quran dengan benar hukumnya wajib. Hukumnya fardu kifayah ibu. Nah, oke, jadi apa tadi riwayatnya? Hafiz, riwayat, qiraat, sama thariqah. Riwayatnya Hafiz, qiraatnya Asim, kesot, thariqahnya Syatibiyah. Gini ya, dihafalin. Nah berarti kita ini salah satu di antara 20 riwayat gitu ya. Intinya ada 20 ulama yang merawikan masing-masing gurunya atau ulama qiraatnya gitu. Saya bacakan sebuah contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ada perbedaan nggak dengan bacaan kita? Ada. Pertama, Ar-Rahmanir Rahim. Maliki. Itu kan harusnya Ar-Rahmanir Rahim mima. Mim ketemu mim namanya mif lain. Harokat kasrah ketemu harokat fathah namanya kabir. Kaidah kita tadi miflain kabir izhar. Tapi dalam qiraatnya riwayat Imam As-Susi ya, dari riwayatnya Imam As-Susi, kita satu riwayat ya. Itu ada istilah idgham mutamatsilain kabir. Ya, jadi nanti bukan dibaca Ar-Rahmanir Rahim mima, tapi ketika ada huruf yang bergandengan harokat semua ya di idgham. Kaidah di riwayat yang lainnya. Kita mau belajar itu? Enggak. Kita sikok dulu baik. Sikok dulu selesai semuanya 30 juz baru belajar qiraat yang lain. Sikok baik belum selesai nak belajar yang lain. Terus ini ngapain dibuka mas pembahasannya? Kita buka supaya menjadi pengantar untuk pembahasan ahkamul madd. Bahwasanya para ulama qiraat itu ada yang bersepakat dalam suatu kaidah, ada yang tidak seperti itu. Contohnya tadi, kalau riwayat Hafiz miflain kabir izhar. Ternyata menurut Imam As-Susi enggak. Itu pun bukan pendapat pribadi beliau berdua. Beliau berdua menukilkan berdasarkan riwayat yang tersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Gitu. Oke, kita nggak bahas ilmu qiraat, hanya sebagai sebuah pengantar saja.
Kita lanjutkan pembahasan ahkamul mad. Hukum-hukum mad, lebih tepatnya hukum-hukum mad far'i. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharaini amin ila an qala ahkamul mad. Hukum-hukum mad. Lil maddi, bagi mad, ahkamun, ada 3 hukum. Afwan, ahkamun, ada hukum-hukum, salah satu yang 3. Tadum, yang tetap berlaku. Wahya, yaitu al-wujubu, wajib, wal jawazu, jaiz, wal luzumu, lazim. Oke, kita jelaskan sedikit apa itu wajib. Ingat ada berapa qiraat tadi? 10. Masing-masing qiraat ada 2 riwayat. Berarti totalnya ada 20 riwayat. 6. Apa itu wajib, Mas Baktiar? Wajib ini mad wajib. Misalnya ada jenis mad yang hukumnya wajib. Maka jenis mad tersebut menurut seluruh ulama qiraat, dari qiraat asyrah tadi, qiraat 10 tadi, seluruh ulamanya sepakat jenis mad yang hukumnya wajib itu dibaca lebih dari 2 harokat. Ya, semuanya sepakat mad yang hukumnya wajib harus dibaca lebih dari 2 harokat. Akan tetapi masing-masing ulama qiraat berbeda-beda kadar panjangnya, atau tidak sepakat dalam kadar panjang. Misalnya tadi yang sudah kita sepil tadi kan, Imam As-Susi dan Imam Hafiz, itu nanti bisa jadi mad wajibnya berbeda. Ya, pokoknya gitulah ya. 6. Kalau di riwayat kita, riwayat Hafiz, qiraat Asim, thariqah Syatibiyah, maka mad wajib di tempat kita hukumnya 4 atau 5 harokat. Oke, di tempat kita mad wajib hukumnya 4 atau 5 harokat. Sekarang jaiz. Apa itu jaiz? Jaiz itu hukum jaiz. Mad yang hukumnya jaiz, terdapat perbedaan di kalangan para ulama qiraat. Ada yang membacanya dengan kadar 2 harokat atau qasr, ada yang membacanya dengan kadar lebih dari 2 harokat atau namanya mad. Jadi kalau yang namanya hukum jaiz itu di dunia qiraat, ada ulama yang membacanya 2 harokat, ada juga yang membacanya lebih dari 2 harokat. Terus apa Mas tipe mad yang hukumnya jaiz? Nanti kita bahas apa definisi hukum ini. Jadi ternyata nama wajib itu beda-beda Ibu ya. Coba kalau misalnya Ibu belajar ini nggak ada yang dampingi, oh hukumnya madnya wajib, kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Tidak cah itu. Ya, beda konsep ya. Ini konsepnya dalam ilmu tajwid. Wajib yang dilaksanakan mendapatkan dosa, dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa, itu adalah dalam segi hukum taklifi di dalam ilmu fiqih. Fahim tum? Baik. Kalau lazim apa Saktiar? Nah, kalau lazim maka seluruh ulama qiraat sepakat bahwa jenis mad yang hukumnya lazim itu dibaca 6 harokat. Contoh mad lazim apa? Waladdallin. Dol. Itu mad lazim. Seluruh ulama qiraat, enggak peduli Hafiz, enggak peduli dia Imam Kisai, enggak peduli dia Imam Qalun, ya, Imam Hamzah, semuanya sepakat hukumnya 6 harokat. Baik. Variasi bacaan itu ya, Ibu sekalian, ini ada istilah. Ya, kita baca aja dulu. Mad jaiz di dalam riwayat kita, Hafiz, qiraat Asim, thariqah Syatibiyah sama dengan mad wajib, hukumnya 4 atau 5 harokat. Mad lazim 6 harokat. Oke, kita lanjutkan.
Fawajibun, maka wajib, hukum wajib mat yang hukumnya wajib. Apa wajib tadi? Seluruh ulama qiraat sepakat panjangnya lebih dari 2 harokat, tapi mereka tidak bersepakat akan kadar panjangnya. Seperti itu. Nah, kapan mat itu dihukumi wajib? Nah, jika jaa datang apa? Hamzun, hamzah. Ba'da mad, setelah mad. Mad tadi apa? Fathah ketemu alif, kasrah ketemu ya, sukun, dhammah ketemu wawu sukun. Jadi kalau ada huruf mad ketemu dengan hamzah fi dalam kilmatin, satu kata. Jadi kalau misalnya ada huruf mad ketemu hamzah dalam satu kata, wadha, maka dia itu bimuttasil, dengan nama muttasil yu'ad, disebut. Jadi namanya muttasil. Mat muttasil itu adalah mat bertemu hamzah di dalam satu kata. Apa hukumnya mat muttasil? Wajib. Makanya tempat kita langsung digabungkan namanya mat wajib muttasil. Gitu. Saya kok santri tanya gini, ini matnya apa namanya? Mat muttasil. Hukumnya apa? Wajib. Kata siapa? Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Gimana kata beliau? Fawajibun in ja'a hamzun ba'da mat fi kilmatin wa dhabi muttasil yu'ad. Apa itu wajib? Para ulama qiraat sepakat dia dibaca lebih dari 2 harokat, tapi mereka tidak bersepakat akan kadar panjangnya. Seperti itu. Paham ibu-ibu? Kita baca dulu contohnya. Oke. Sekarang yang mat muttasil. Kita baca. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Ingat berapa tadi mat muttasil kita? 4 atau 5 harokat. Nah, sebelumnya saya lupa. 4 harokat itu gimana Mas Baktiar? 4 harokat itu seperti 2 alif, ada 2 huruf mat. 2 huruf mat, contohnya ada kata yang terdiri dari 2 huruf mat. Apa itu? Musa. Ya enggak? Musa ini kan 2 huruf mat kan? Maka kadar 4 harokat itu sepadan dengan bacaan Musa. Oke, ini tangan hanya untuk bantu aja. Musa, Nisa'a, nah, Sa'a, itu 4 harokat. Mas, A-nya ini apa Mas? Kok dibaca 2 harokat? Nah, ini memang saya sengaja. A-nya ini Bu, itu mat iwad. Aslinya Ibu, aslinya ini ada alifnya. Tapi orang Arab nggak seneng, udah alif, ada alif lah lagi. Kita bawa ke dunia rosem. Kita lihat bahwasanya harokat nggak ada, betul? Di zaman Rasulullah SAW tulisan harokat itu belum ada, dihapus ya. Juga di zamannya Rasulullah SAW titik itu juga nggak ada, belum ada. Termasuk tanda-tanda kayak gini nggak ada. Apalagi hamzah juga nggak ada. Sip, berarti kayak gini. Nisa'a tuh. Nah, bayangin kalau misalnya ada alif ketemu alif lagi itu, aneh kan? Nah, makanya orang Arab itu kalau ada hamzah fathah tanwin, maka dia tidak ditampakkan alifnya. Nisa'a. Bingung nggak Bu? Bingung ya? Alhamdulillah, berarti kita ini banyak berhutang sama para ulama ini. Gitu. Baik. Maka bisa nggak orang memahami Al-Quran dan As-Sunnah tanpa bantuan ulama? Nggak bisa. Nggak bisa. Kembali pada Quran dan Sunnah itu kurang dengan pemahaman para ulama. Karena pada akhirnya kita tahu Al-Quran dan As-Sunnah kan dari ulama, betul nggak? Maka tidak tepat ucapan kalau membanding-bandingkan milih siapa, Imam Ahmad atau Rasulullah, milih Imam Syafi'i atau Rasulullah SAW. Itu kurang adab. Dikiranya Imam Ahmad sama Imam Syafi'i itu musuhnya Rasul apa? Memang terkadang para ulama beda pandang dalam memahami hadis atau Al-Quran, tapi bukan berarti terus mereka itu menjadi penentangannya Nabi. Coba Ibu, bisa nggak Ibu memahami Al-Quran dan As-Sunnah sendirian? Nggak bisa. Orang bacaan Al-Quran aja kita masih
belajar. Jangankan tajwid, jangankan nahwu shorof, tajwid saja masih belajar, termasuk saya juga. Oke, jadi ini mat iwad ya. Nisaa. Saya lebih menyarankan ibu membaca mat wajib dan mat jaiz yang 4 harokat, karena lebih enak ngitungnya. Kalau 5 harokat berarti seperti kadar bacaan bimusa, bimusa, sa. 5 harokat, susah kan ngitungnya. Mending 4 harokat seperti kadar panjangnya 2 huruf mat. Musa, nisaa, itu dia. Ingat tangan ini hanya sebagai pembantu saja. Karena kalau misalnya ada tangan orang yang sudah tua, yang sudah nggak sehat atau yang sedang sakit, gerakannya kan beda. Nah, jadi nggak bisa harokat dengan tangan. Tangan orang satu sama lain beda, itu enggak? Nah, ya misalnya waladdo, mana gitu kan? Itu hanya untuk bantu. Oke, lanjut. La yasma'u illa du'a'an wa nida'a. Tuh, 2, 3. Hukumnya sudah dibahas, jangan sampai dilewatin. Tanwin ketemu wawu, hukumnya apa? Idgham bi gunnah. Nah. Lanjut. Fakuluhu hani'am mari'a. Oke, nah di sini ada alifnya Mas. Iya, karena sebelumnya bukan alif, sebelumnya huruf ya. Tuh, nampak di alifnya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Oke, kalau saya tanya santri gini, wa ammas sa'ila, sa'i, hukumnya apa? Hukumnya itu mat apa? Mat muttasil. Kenapa? Karena ada huruf mat bertemu hamzah di dalam satu kata. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Kata siapa? Kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala. Gimana kata beliau? Fawajibun in ja'a hamzun ba'da mad fi kilmati wa dhabi muttasil yu'ad. Apa itu wajib nak? Adalah para ulama qiraat sepakat mat yang hukumnya wajib dibaca lebih dari 2 harokat, tapi para ulama tidak bersepakat akan kadar panjangnya. Nah itu langsung tak kasih nilai 100. Kalau dalilnya nggak bisa, kurang 30. Ya. Oke, lanjut. Wa jaizun, dan jaiz, hukum jaiz. Apa itu hukum jaiz? Tadi udah dijelaskan ya. Para ulama ada yang membacanya dengan 2 harokat atau lebih. Nah, jaiz itu maddun dibaca mad, wa qasrun dan dibaca qasr. Jaiz itu adalah para ulama ada yang membacanya dengan mad. Mad sendiri ini istilah untuk membaca lebih dari 2 harokat. Jadi mad ini nanti punya 2 definisi ya. Definisi yang pertama ya tadi, pokoknya ada fathah ketemu apa? Fathah ketemu alif, kasrah ketemu ya sukun, dhammah ketemu wawu sukun. Itu mad. Jenisnya mad asli. Nah, tapi mad sendiri punya definisi lain dalam dunia hukum mad. Mad itu adalah istilah untuk bolehnya dibaca lebih dari 2 harokat. Bukan boleh ya, dia dibaca lebih dari 2 harokat, namanya mad. Ada juga qasr. Qasr itu apa? Qasr itu kadar bacaan 2 harokat. Jadi mad di sini bisa diartikan jaiz itu kadar bacaannya boleh bisa lebih dari 2 harokat, bisa cuman 2 harokat. Maddun itu lebih dari 2 harokat, wa qasrun itu 2 harokat. Kapan itu mad dihukumi jaiz? In jika fusil, dipisah. Apa? Kullun, masing-masingnya, bikil matin dalam kata, dipisah dalam kata. Apa tadi masing-masing? Hamzah dan huruf mad. Jadi jika ada huruf mad bertemu hamzah tapi berbeda kata, bukan dalam satu kata yang berbeda, ibaratnya dipisah dengan spasi atau hakikatnya dia terpisah, maka namanya
Wa hadza maka adapun yang demikian al munfasil namanya mad munfasil. Baik. Fahim tuh? Oke, apa itu mad munfasil? Ketika ada hamzah ketemu huruf ketika ada huruf mad bertemu hamzah di dalam di dalam kata yang berbeda. Hukumnya apa? Hukumnya jaiz. Apa itu jaiz? Para ulama qiraat berbeda pandangan. Ada yang bacanya dengan qasar 2 harokat, ada yang membacanya dengan mad lebih dari 2 harokat. Oke, kita baca contohnya mad munfasil. Kita pakai mad munfasil, Bu. Mad munfasil atau sering kita sebut dengan nama mad jaiz munfasil. Jaiz itu hukumnya, munfasil itu jenis madnya. Kita bacanya dalam riwayat Hafiz Thariqah Syatibiyah sama dengan mad wajib 4 atau 5 harokat. Kita pilih yang 4 harokat saja. Jadi ibu nggak perlu bingung kalau ada mad dan ada tanda mad di atasnya. Apa itu? Misalnya ini Wanisa tadi ya. Wanisa ini tanda apa ini? Ini tanda mad. Apa mad tadi? Membaca lebih dari 2 harokat. Nah, ini aslinya apa, Bu? Ini aslinya kayak gini. Ini aslinya adalah kayak gini. Mim dan dal. Lama-kelamaan kan orang nulisnya cepet nih. Aslinya gini kan. Akhirnya gimana? Nah, gini. Tanda pedang ini, Bu. Ini aslinya huruf mim dan huruf dal. Saya nggak ngarang, Bu, kitabnya ada. Ya. Oke, faham tuh? Nah, ini mim dan dal. Artinya pemat atau diartikan muda, panjangkan, lebih dari kadar mat tabi'i. Muda dibacanya, panjangkan. Jadi para ulama bikin tanda harokat itu nggak main-main, Ibu. Kayak domah tanwin. Domah tanwin kan ada tutupnya ya. Apa itu tutup? Ini huruf nun. Balik, nun. Kok nggak ada titiknya? Kan emang zaman dahulu nggak ada titik. Gitu. Jadi huruf ta, huruf ba, huruf ta itu sama aja bentuknya. Aduh, sekarang udah mudah ya. Oke. Nah, ibu kalau ada tanda kayak gini dalam Al-Quran, setelahnya si hamzah, ibu nggak perlu bingung. Pasti dibaca 4 atau 5 harokat. Karena mad jaiz dan mad wajib dalam riwayat Hafiz Thariqah Syatibiyah itu hukumnya sama, 4 atau 5 harokat. Nanti yang berbeda kalau setelahnya tasydid atau sukun. Seperti itu, ya. Nah, tapi karena ini jenisnya, ya kita baca saja. Oke, kita baca. Contoh al-maddul munfasil. Alimat nafsum ma ahdarat. Kalla innal insana layatgha. Gho-nya ini dibaca berapa harokat, Bu? Gho 2. Kenapa kok enggak 4? Ya karena setelahnya enggak ada hamzah. Beda ceritanya kalau ibu lanjutkan ke ayat setelahnya. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Nah, itu baru dibaca lebih dari 2 harokat. Meskipun ada tandanya, tapi sebabnya nggak ada, ya nggak jadi mat nggak jadi mat jaiz. Itu makanya guru tajwid nggak boleh terpaku sama tanda doang. Fahim tuh? Oke, lanjut. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Watab tasdid ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Oke. Lanjut. Sekarang yang ada persamaannya. Tadi ada mad silah sugro Ibu ya. Apa jadinya kalau ada mad silah sugro bertemu hamzah? Maka sama-sama juga dia dihukumi jaiz. Ya, dihukumi jaiz. Mad silah sugro. Ini ketika ada hak dhamir atau mad silah sugro bertemu hamzah. Tentu saja dibedak di lain kata. Kita baca 4 harokat aja kita pakainya. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Amittakhadhu min dunihi awliya. Oke, aulia itu hukumnya apa? Wajib. Jenisnya mad muttasil. Tapi kalau misalnya dunihi mad silah kubra, hukumnya apa? Jaiz. Tapi dalam riwayat kita bacanya berapa harokat? 4 atau 5 Pertanyaannya Ibu, kalau saya baca mad jaiz 4 harokat, nanti pas baca Al-Quran setelahnya ketemu mad wajib, bacanya boleh 5 harokat nggak? Nggak boleh. Kalau milih mad wajib yang 4 harokat, mad jaiz juga harus 4 harokat. Kalau milih yang 5 harokat harus 5 harokat sampai ibu nutup mushaf. Atau bahasa kita orang Indonesia setelah baca Shadaqallahul Azim. Nah itu baru boleh ganti peraturan. Ya. Lanjut. Allah rahimahullah ta'ala wa mithlu dan yang semisal dengannya. Dengan siapa? Dengan hukum jaiz. Semisal dengan mad munfasil. Apa itu berarti yang hukumnya jaiz? Jika arada palsu. Apanya yang palsu? As-sukunu sukunnya. Kata lamuna seperti lafaz ta'lamun. Waqafan sukun karena waqaf. Waqafan karena waqaf. Ka seperti contohnya ta'lamun, nasta'in, ain, mun, itu namanya mad arid dis sukun. Fahim tuh? Nah itu hukumnya jaiz juga. Kenapa? Karena hukumnya boleh qasr, boleh mad, boleh 2 harokat, boleh lebih dari 2 harokat. Dalam konteks mad arid dis sukun hukumnya ada 3 variasi. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Milih yang mana aja terserah, yang penting konsisten. Ketika awal basmalah 6 harokat sampai Shadaqallahul Azim ya 6 harokat. Awalnya 4 harokat sampai selesai nutup mushaf harus 4 harokat. Awalnya 2 harokat maka sampai akhir setelah kita nutup mushaf baru hanya boleh 2 harokat. Maka kalau misalnya ada imam baca Al-Fatihah ketika tarawih bacanya cepat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Jangan sampai linnya tiba-tiba 6 harokat. Lin, kenapa? Ya biar cocok. Ini enggak cocok-cocokan. Ya, enggak bisa pakai perasaan doang. Ya. Gitu. Fahim tuh? Nah. Karena beda orang beda rasa Ibu ya. Kalau orang berilmu tahu rasa yang benar sama yang enggak. Kayak Ibu dalam masak itu. Bisa ngandelin rasa? Bisa. Ibu kalau sudah pro sekarang ini, dulu pas masih pengantin baru masaknya pakai gelas takar ya, 1 sendok, iya enggak, 2 sendok, kayak di resepnya enggak. Sekarang, alah, betul enggak?
Lah main rasa, apa? Lah pro. Tapi kalau kita masih newbie, masih permula ya nggak bisa. Harus pakai benar-benar hitungan, ya, harus benar-benar teliti gitu. Namanya baru pemula. Gitu. Paham Ibu? Ya. Saya mungkin juga ke bawah ibu saya gitu kan. Saya kalau masukin bumbu ya udah ber gitu aja. Nggak tahu enak nggak tapi. Insya Allah enak Bu ya. Baik. Lanjut. Ya tadi. Contohnya ada mad arid disukun kita baca. Nah sama juga mad arid disukun ada mad lin. Mad lin itu apa? Ketika ada lin, apa tadi lin? Fathah ketemu ya sukun atau fathah ketemu wawu sukun. Bertemu huruf yang sukun karena wakof. Maka itu dibaca sama dengan mad arid disukun. Bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. Ingat tadi mad arid disukun misalnya nasta'in, mulai hitungnya dari ai-nya 6 harokat misalnya. Kalau 6 harokat seperti bacaan nuhiha 3 huruf mad, ain 6 harokat. Madlin itu dimulai dari huruf ro-nya, misalnya Quraisy, maka dimulai hitungnya dari ro-nya. Li ila fi Quraisy, hitungan ke-7. Jadi mulai dari ro-nya bukan dari i-nya. Ya, seperti itu. Kalau contohnya li ila fi Quraisy. Ada peringatan. Kalau mad aridnya 2 harokat, nanti ketemu mad linnya hanya boleh 2 harokat. Kalau mad arid disukun kita baca itu 4 harokat, maka kalau ketemu mad lin boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat. Kalau saya membaca mad arid disukunnya itu 6 harokat, mad linnya boleh 6 harokat, boleh 4 harokat, boleh 2 harokat. Intinya mad lin itu boleh sama cak mad lin, mad arid disukun, tapi dia boleh lebih pendek, cuman tidak boleh lebih panjang. Paham? Kalau tidak paham agak diputar-putar lagi videonya. Ya, di sesi terakhir. Kita baca sekarang mad arid disukun, saya ambilkan dari contoh surat Al-Fil. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai 6 harokat ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lihat tangan saya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sip, cakep. Jadi nggak cuma gini-gini doang gitu kan. Tajwid pun juga ada kan. Apa namanya? Dirijen ya. Oke. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Habis Al-Fil apa suratnya? Surat Quraisy. Di surat Quraisy ada mad lin. Tadi gimana? Kalau saya baca mad arid disukun 6 harokat, tadi 6 harokat, mad linnya boleh berapa? Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Udah sama kebayang 6 harokat. Harus konsisten tapi Ibu ya, sekali milih 2 ya 2 terus, sekali milih 6 ya 6 terus. Untuk mad linnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Falyabudu rabb hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Baik. Bait ke-46. Au atau masih nyambung dengan wa mithluda, semisal dengan mat munfasil, quddima didahulukan apanya? Hamzu. Al hamzu hamzah. Alal maddi atas mad. Jadi kalau misalnya ada hamzah ketemu huruf mad. Badal wadha, maka yang demikian itu namanya badal. Mad badal. Ka seperti contohnya amanu, wa dan imana, khudha, ambillah, benar-benar ambillah keduanya contoh tadi untuk contoh mad badal. Jadi mad badal ini hukumnya jaiz. Cuman di dalam riwayat Hafs, qiraat Asim, thariqah Syatibiyah hukumnya qasar. Berapa? 2 harokat. Memang ada mas ulama qiraat nanti yang bacanya lebih dari 2 harokat, ada. Nanti riwayat Warsy dari qiraatnya Imam Nafi', maka bisa dibaca 2 harokat, bisa dibaca 4 harokat, bisa dibaca 6 harokat untuk mad badal dalam riwayat Warsy. Paham Ibu? Jadi mad badal ini hukumnya jaiz. Ngepasin aja tempat kita, hukumnya panjangnya 2 harokat atau qasar. Baik. Langsung contohnya aja gampang. Pokoknya mad badalnya adalah ketika ada hamzah yang bertemu huruf mad. Sip, itu aja. Yuk kita baca. Ar-ra'ahu istaghna. Baca. Ar-ra'ahu istaghna. Oke. Tusqa min ainin aniyah. Bal huwa Qur'anum Majid. In utitum hadza fakhudhuh. Allahu a'lamu bi imanihin. Jadi kalau ada gunnah diwakafkan tetap dibaca gunnah panjang dia. Ada nun tasydid. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Sip, alhamdulillah. Kita sampai ke bab akhir. Tadi ada berapa hukum? Wajib, jaiz dan lazim. Wajib udah dibahas, mat munfasil namanya. Jaiz sudah dibahas, ada mat munfasil. Yang wajib mat mutasil, yang jaiz ada mat munfasil, ada mat arid disukun dan mat badal.
Nah, sekarang satu lagi. Tadi satu lagi yang jaiz, mat lin. Dan juga mat silah kubro. Nah, sekarang tinggal yang satu hukum belum dibahas. Apa tadi? Walazimun ini sukunu usila. Ini ada satu bait yang kelewatan, Ibu. Bait 47 belum tak kasih. Ya. Ternyata tak kirain sudah bener nih. Masih ada yang kelewatan. Walazimun ini sukunu usila. Pakai dulu aja. Habis. Zimun inis kunu sukina. Waslan wa waqfan waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Oke. Ini kalau di video tulisan saya jelek banget Ibu ya. Iya Bu, saya kemarin lihat tulisannya jelek banget. Tapi mohon maaf ya Bu ya kalau tulisan saya kurang bagus ya. Memang saya PR sejak dulu, sejak sekolah itu tulisan saya itu memang kurang bagus tulisan saya itu. Nggak tahu kenapa. Ya. Oke. Walazimun, nanti Ibu sendiri catat aja ya, karena ada videonya. Walazimun dan lazim. Hukum lazim itu kapan? Yang semua ulama qiraat sepakat hukumnya 6 harokat. In jika as-sukunu ada sukun sukina usila ya. Nah, jam berapa ini ya? Sila. Ada sukun yang disambungkan. Disambungkan dengan apa? Huruf mat. Jadi ada huruf mat bertemu sukun. Sukun yang apa? Waslan, sukun yang dia tetap sukun baik ketika wasal sambung, wa waqfan baik ketika dia waqaf. Disambungkan dengan apa? Ba'da setelah maddin huruf mat. Setelah matnya tuwila dibaca 6 harokat. Tul itu istilah untuk 6 harokat. Oke, Ibu sekalian barakallahu fikum. Kan tadi kan ini mengeluarkan mat arid sukun. Mat arid sukun kan ada mat ketemu sukun, tapi sukunnya hanya karena waqaf, betul enggak? Nah, mat lazim ini sukunnya mau waqaf mau wasal tetap sukun. Ibaratnya ini sukun asli. Termasuk sukun adalah ketika hurufnya tasydid. Misalnya apa? Dhalin ini ya. Dhalin. Ini mat lazim ya Bu ya. Nah, dol. Mas ini mat lazim kan ketemu tasydid. Bukan sukun, betul enggak? Nah, Ibu kalau mau dipecah, tasydid itu adalah lam sukun bertemu lam harokat. Jadi tasydid itu aslinya adalah sukun ketemu harokat. Paham tuh? Makanya dia tetap namanya mat lazim. Oke, kita bahas lagi aqsamul maddil lazim. Kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala, aqsamu jenis-jenis al-maddi huruf mad al-maddi mad lazim yang hukumnya lazim. Jenis-jenis mad lazim. Apa itu? Aqsamu lazimin, jenis-jenis mad lazim ladaihim menurut mereka yakni para ulama qiraat arba'ah ada 4. Jadi mad lazim ada 4 Ibu. Watilka yaitu kilmiyun, ada mad lazim kilmi, wa harfiyun dan mad lazim harfi. Kita bagi 2 dulu. Mad lazim tuh. Mad lazim ada 2 ya. Ada kilmi,
Ada harfi. Ma'hu besertanya. Ini mat harfi, ma'hu bersama mat ilmi. Kilahuma masing-masing keduanya mukhaffafun musaqqalu. Jadi masing-masing ini tadi ada dua. Kilmi ada yang musaqqal, ada yang mukhaffaf. Oh, kembali mukhaffaf sama musaqqal. Ini juga sama, ada mukhaffaf, ada yang musaqqal. Totalnya ada berapa Bu berarti? Ada 4. Mat lazim kilmi musaqqal, mat lazim kilmi mukhaffaf, mat lazim harfi musaqqal, mat lazim harfi mukhaffaf. Ada 4 berarti. Ini dia 4 itu. Fahadhi maka adapun yang demikian itu arba'atun, ada 4 macam, tufassalu jika diperinci. Mat lazim aslinya ada 2, mat lazim kilmi dan mat lazim harfi. Tapi masing-masing ada 2 jenis, mat lazim kilmi mukhaffaf dan musaqqal, mat lazim harfi mukhaffaf dan musaqqal. Kalau diperinci totalnya ada 4. Fa'in maka jika bikil matin dalam satu kata sukunun yakni sukun ijtama yang berkumpul atau bertemu ma bersama harfi maddin huruf mad. Jadi ada huruf mad bertemu dengan sukun di dalam satu kata, di dalam sebuah kata, maka itu fahuwa yaitu kilmiyun, namanya mat lazim kilmi waqa' yang terdapat. Oke. Jadi mat lazim kilmi itu yang ada dalam sebuah kata. Contohnya apa? Contohnya di sini walau yang tadi kita contohkan surah Al-Fatihah. Waladdallin. Ini ya. Ini ad-dallin. Ada huruf mad ketemu sukun yang dalam bentuk tasydid di dalam sebuah kata. Ad-dallin ini sebuah kata Ibu, artinya orang-orang yang tersesat. Gitu. Maka dia namanya mad lazim kilmi. Aufi atau dalam sulasiyil hurufi, nama huruf yang terdiri dari 3 al-hurufi huruf. Yani ada nama-nama huruf itu yang terdiri dari 2 huruf, ada nama huruf yang terdiri dari 3 huruf. Coba dibaca Bu. Alif ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sad, dot, ta, apa? Dot, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, hamzah. Oke. Kok enggak energi Ibu? Biasanya ngajar anak-anak kayak gitu ya. Tape. Kok saya ngajar anak-anaknya tetap datar kayak gini Bu? Saya masih ingat dulu saya TPA. Saya ngajar TPA itu, tahu nggak Bu, yang tak ajarkan apa sama santri-santri saya? Dosa-dosa yang dianggap remeh. Jadi saya langsung isinya dosa-dosa itu. Hukum ini, hukum itu, hukum ini, hukum itu. Ya. Langsung suruh ngafalin juz 30 kan dari An-Naba dulu. Dari Al-Balad kalau nggak salah saya itu. Ya tapi nggak kapok-kapok mereka yang ngajari saya itu. Ya mungkin karena adanya cuma saya aja gitu kan. Aduh. Oke. Nggak nyambung. Lanjut. Nah tadi ada alif. Alif itu ada berapa huruf Ibu? 3. Hamzah, lam, dan fa. Alif. Ba, anggaplah 2 huruf. Ba sama a, alif. Ta juga sama 2 huruf. Sa 2 huruf. Jim berapa huruf? 3. Jim, ya, dan mim. Kan jim itu tulisnya kayak gini, di sepil di ini huruf jim. Gimana? Jim. Gini kan? 3 huruf. Mim. Mim 3 huruf. Kayak gini kan mim kan? Mim. Ya. Lam
lam. Gini kan? Nah, huruf-huruf yang namanya dari 3 huruf ya. Wujida terdapat, keduanya terletak. Wal maddu, dan matnya. Wastuhu, itu ada di tengahnya. Ini Bu. Maka alif enggak termasuk ya, karena alif itu alif. Lif. Huruf yang ke tengah apa? Bukan huruf mad. Tapi kok mim masuk? Masuk. Lam masuk? Masuk. Huruf tengahnya huruf mad. Fa harfiyun bada. Fa harfiyun, maka namanya mad lazim harfi bada, jelas. Oke, jadi mad lazim harfi ini kalau kita lihat kayak huruf-huruf pembuka di dalam Al-Qur'an. Alif lam mim. Itu namanya mad lazim harfi. Alif lam mim. Gini ya. Nah, alif ini bukan mad lazim harfi. Yang ini dia. Lam sama mimnya mad lazim harfi. Paham tuh? Baik. Kilahuma, masing-masing dari kedua hal tadi yang kilmi dan juga harfi, mukhaffafun musaqqalu. Salah. Kilahuma musaqqalun in udrima. Masing-masing keduanya tadi musaqqalun, disebut musaqqal in jika udrima diidghamkan. Disebut musaqqal kalau ada tasdid. Idgham kan simbolnya tasdid, Ibu. Ini kita pecah. Kan kayak gini tulisannya. Alif lam mim. Oke, Bu. Lam mim sukun ketemu mim harokat. Idgham apa izhar? Kita cek dulu. Mim sama mim ketemu mim. Mithlain mutaqaribain mutajanisain. Mithlain. Sukun harokat shagir atau kabir? Shagir. Buka tadi rumusnya. Mithlain shagir apa kaidahnya? Idgham. Berarti di sini harus digabungkan. Jadinya tasdid. Maka bisa dikatakan lam ini namanya mad lazim harfi musaqqal. Karena ditasdid kan. Ini juga mad lazim kilmi musaqqal. Kenapa? Setelah huruf mad ada tasdid. Bukan murni sukun. Mukhaffafun, ya mukhaffaf itu kullun, saat semuanya, idza lam yudghama, jika tidak diidghamkan alias dia masih bentuknya sukun asli. Kayak ini. Mim, baca. Ini mimnya bentuknya tasdid atau sukun? Sukun. Maka ini mad lazim harfi mukhaffaf. Ada nggak mad lazim kilmi mukhaffaf? Ada. Langsung ke contohnya kita. Sekarang mad lazim kilmi dulu yang musaqqal dulu aja kita baca. Ya ini fa idza ja'atil tammatul kubra. Ya. Mana mahal syahidnya? Tom. Itu namanya mad lazim kilmi musaqqal. Kenapa musaqqal? Diidghamkan atau ditasdidkan. Ya enggak? Setelah huruf mad itu tasdid kan? Ya. Bawahnya. Fa idza ja'atis sakhah. Ja'at, mat apa itu? Ja'a. Mat muttasil. Kenapa? Ada huruf mat bertemu hamzah dalam satu kata. Hukumnya apa? Wajib. Kata siapa? Syekh Sulaiman Al-Ajamzuri. Gimana? Fa wajibun in ja'a hamzun ba'da mat fi kalimatin wa dha bi muttasil yu ad. Nah, kalau yang as-sakhah
Namanya apa? Mad lazim kilmi musaqqal. Kenapa? Karena di halaman 41 kitab Tatbikun Tuhfah ada. Kurang keren jawabnya kayak gitu Ibu ya. Oke. Pokoknya wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Tuh 2 3. Baik. Panjangan. Nges. Sama, Bu. Makanya latih duduk ini kan. Oke, lanjut. Sekarang ini dia. Allahu khairun amma yusyrikun. Bawahnya 6 harokat panjang. Qul adzakaraini harrama arhamul unsayain. Sip. Sekarang yang mad lazim kilmi mukhaffaf alias dia masih sukun asli. Untuk yang mad lazim kilmi mukhaffaf dalam Al-Quran hanya ada 1 kata, terdapat dalam 2 tempat, yakni di ayat al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Baik. Nih. Ya pokoknya al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Oke. Nah, yang warna kuning ini apa Mas Baktiar? Yang saya kasih warna kuning ini, maka dia ada istilah sendiri namanya mad faroko. Alias untuk ketiga contoh ini, al-ana, Allahu, adzakarain, maka ketiga contoh kata ini boleh dibaca mad lazim 6 harokat, boleh dibaca dengan tashil. Gimana tashil? Kayak gini kita baca. Allahu, baca. Itulah tashil. Oke. Allahu khairun amma yusyrikun. Qul adzakaraini harrama arhamul unsayain. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun.
Paham? Paham atau hampa? Nanti cek lagi videonya Ibu ya. Nah, saya dulu masih ingat pas belajar Jazari sama Tufa ya. Habis daurah itu ya masih bingung. Akhirnya setiap berangkat kerja, pulang kerja tak dengerin rekamannya. Sampai benar-benar paham. Maka Ibu nanti kalau pengen ajar Tufa, sebelum mengajar simak videonya. Gitu Bu. Sampai sekarang saya masih seperti itu. Kalau mau ngajar fikih misalnya, ini kan sudah sampai bab haji ya. Biasanya pas balik kerja, itu kan ada waktu setengah jam tuh. Saya dengerin kajiannya dulu. Kan ada rekamannya. Sama Ustadz Agus Waluyo. Ya beliau guru saya yang ngajarin fikih Syafi'iyah Ibu ya. Itu kita dengerin rekamannya yang mau diajarkan nanti malam. Gitu. Ya harus murojaah. Bukan berarti kalau sudah alim nggak murojaah. Kecuali yang sudah benar-benar dikuasai ya. Oke, lanjut. Walazimul harfiyu, dan mat lazim harfi awal suwar itu pada setiap awal surat. Wujuduhu, keberadaannya. Wafi, ada pada. Samanin, 8. Bacanya samaninin hasor. Inhasor saja. Hanya ada 8 huruf saja. Jadi mat lazim harfi itu hanya ada 8 huruf Ibu. Alhamdulillah. Apa Pak? Ya jama'uha, terkumpul padanya huruf-huruf tersebut, ini huruf mat lazim harfi. Kam asal naqos, berapa asal madu naqos yang berkurang. Ya, jadi kam asal naqos ada huruf apa aja Bu? Kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf dan shad. Wa ainu, dan adapun huruf ain, dzu wajhaini, punya 2 wajah. Wa tulu, dan adapun dibaca tul 6 harokat, akhos, lebih khusus. Huruf ain ini bisa dibaca 4 harokat, bisa dibaca 6 harokat. Huruf ain itu ada di surat Maryam nanti. Oke, kita baca contohnya. Oh, belum. Selesaiin dulu. Wa ma siwal harfi tsulats, maka adapun huruf yang siwa selain al harfi tsulats, huruf yang namanya tersusun dari 3 huruf hijaiyah, la alifin, juga selain alif, famadduhu, maka matnya mat dan mat tabi'iyan tabi'i. Berapa harokat mat tabi'i? 2 harokat. Ulif yang tertera. Jadi kalau misalnya ada dalam Al-Quran ini bukan terdiri dari 3 huruf, tapi menjadi pembuka awal surat, maka dia dibaca mat tabi'i. Contohnya apa? Yasin. Nah, yaitu cuma 2 huruf, maka dibaca 2 harokat. Wadaka, dan itu juga, ya ini kalau bisa disebut mat tabi'i harfi. Aidon juga fi fawatihi suwar, fi dalam fawatihi, pembuka aswar, surat-surat dalam Al-Quran. Fi lafzi, terkumpul pada lafaz hayyin tahir, kehidupan yang suci. Ha, ya, ta, alif, ha, dan huruf ro. Itulah huruf muqatta'ah yang bukan dibaca 6 harokat. Qadin, sungguh, inhasara, telah dibatasi, itu saja. Waya jama'u, dan terkumpul al-fawatihah pada pembuka surat. Al-arba'asyar, yakni 14 huruf. Istilahnya huruf-huruf yang menjadi pembuka surat namanya huruf-huruf muqatta'ah. Huruf apa? Huruf-huruf muqatta'ah. Jadi huruf muqatta'ah itu ada yang dibaca 2 harokat, ada yang dibaca 6 harokat, ada yang nggak dibaca mat, yakni alif. Alif nggak dibaca mat. Itu semua terkumpul dalam kata silhu, sambunglah dia, suhairon, sedikit di waktu sahur. Man qata'ka, siapa yang disambung? Man, orang yang qata'ka, memutuskan
hubungan denganmu. Jadi sambunglah sesuatu yang telah diputus oleh saudaramu, padahal dia yang mutus. Walau alam, di waktu sahur sedikit aja. Maksudnya gini, ibu kalau misalnya ada permusuhan sama orang, sesama muslim, ya jangan dipendem lamunian. Sempatkan meskipun sedikit di waktu sahur, di waktu tahajud. Ya Allah, tak maafin kawan aku ini. Nah, maksudnya ini. Meskipun kawan ibu itu nggak mau nerima ibu, masih sombong dia, itu urusan dia. Yang penting ibu yang maafin. Mas berat jadi orang baik, Eman berat jadi orang baik, tapi berat juga pahalanya. Zashtahar, yang demikian itu sudah masyhur huruf-hurufnya. Oke. Sudah pembahasan terakhir. Jadi kita akan bahas mad harfi. Mad harfi ada dua ya, yang lazim sama yang tabi'i. Mad harfi ada juga yang mukhaffaf, ada yang mutsaqqal. Oke, kita baca dulu yang mukhaffaf, alias tidak ada tasydid di dalamnya. Apa aja? Pertama, ini masuk mad tabi'i harfi. Karena dua harokat. Toha, baca. Nun. Ini mad lazim harfi. Kenapa? Terdiri dari 3 huruf. Huruf tengahnya adalah wawu, huruf mad. Shad, Qaf, Yasin, Tasin, Alif Lam Ra, Hamim, Hamim. Ain boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Kita yang 6 harokat dulu. Ain, Sin, Qaf. Bentar, ini kita pecah dulu. Ain, Sin, Qaf kayak gini ya tulisannya. Ain, Sin, Qaf. Gini ya Bu ya. Ingat, nun sukun ketemu sin hukumnya apa? Ikhfa hakiki. Nun sukun ketemu qaf namanya apa? Ikhfa hakiki. Maka hukum-hukum terkait nun sukun dan mim sukun tetap harus aktif di sini. Ain, sin, qaf. 1, 2, 3. Ayo ikhfanya. Ain ya. Ain, sin, itu dibaca. 1, 2, 3. Sip. Pinter. Baik. Alhamdulillah. Sekarang yang pembuka surat Maryam. Kaf ha ya ain sad. Ayo ikhwanya. Ain sad. Ikhwanya dikasih. 1, 2, 3. Ka. Dar. Ya. Salah ya. Nanti dilatih lagi di rumah. Oke. Sekarang mad harfi yang mutsaqqal. Kenapa saya ngomong harfi doang nggak ada lazimnya? Karena di sini terkumpul ada yang mad tabi'i, ada yang mad lazim. Alif Lam Mim. Ya. Alif Lam
Mana yang mad lazim harfi mutsaqal? Lamnya doang. Yang mimnya mad lazim harfi mukhaffaf. Gitu. Ya karena tadi ini. Nah, lamnya di sini ketemu mim tasdid. Yang kalau dia idghamkan ini enggak dibaca ya enggak? Nah. Tosim mim. Baca. Mana yang mad lazim harfi mutsaqal? Sin. Mana yang mad lazim harfi mukhaffaf? Mim. Mana yang mad tabi'i harfi mukhaffaf? Ta. Ya pasti itu mukhaffaf ya. Alif lam mim sad. Tuh, 2, 3. Alif lam mim ra. Baik, alhamdulillah. Wa tamma dan sempurnalah dan paripurna. Nah, selesai ini berarti ya. Dan nazmu syair ini bihamdillahi dengan memuji Allah ala tamamihi atas kesempurnaannya Allah bila tanahi tanpa ada kekurangan. Jadi kesempurnaan yang hakiki itu hanya milik Allah. Abiyatuhu bait-bait syair ini naddun bada sebatang kayu wangi semerbak. Nah, artinya itu naddun tuh sebatang kayu yang wangi, bada semerbak. Naddun bada ini ada rumus-rumus abjadiyah. Kalau dikumpulkan naddun bada ini totalnya 61. Totalnya 61. Jadi nun itu ada simbol untuk angka berapa, dal itu simbol untuk angka berapa, ba itu simbol untuk angka berapa, itu ada Ibu ya. Nah, dari sini nanti saya fotokan lah ya. Nun itu simbol untuk angka 50. Dal itu simbol untuk angka 4. Ba itu simbol untuk angka 2. Alif itu simbol untuk angka 10 ya, total 61. Lidzin nuha, li diisi para pemilik an-nuha akal. Jadi kalau misalnya udah paham nih pasti tahu. Oh, naddun bada ini nih kode ini. Ya. Tarikhuhu, tahun selesainya nazam ini busyra, kabar gembira, liman bagi orang yang yutqinuha, menguasainya. Kabar gembira bagi orang yang menguasai tuhfatul atfal. Nah, ini tahun selesainya tadi. Ba itu berapa, shin berapa, ro berapa, ya ini berapa, lam berapa, mim berapa, nun berapa, ya berapa, tak berapa, qaf berapa, nun berapa, ha berapa, alif berapa. Itu kalau di total nanti lihat di kodenya di tabelnya ini totalnya adalah 1198. Jadi tahun selesainya ditulis kitab ini di tahun 1198. Sekarang tahun berapa? 1445 Hijriah. Berarti udah 200 tahun lebih kitab ini dipakai kaum muslimin. Ya, semoga buku-buku karya kita nanti juga bisa melampaui zaman kita hidup Ibu Bapak ya. Ibu-ibu ya. Amin ya rabbal amin. Itu tanda berarti ilmu ini, kitabnya ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, saya juga berharap semoga buku-buku yang saya susun ini juga diterima Allah ya. Jadi bisa melebihi umur saya nanti. Amin. Summa kemudian as-salatu, semoga selawat wassalamu dan kesejahteraan dan salam abada senantiasa ala tercurah kepada khitamil anbiya'i, penutup para nabi. Siapa? Ahmad, salah satu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ali, dan kepada keluarga beliau, wasahbi, dan sahabat-sahabat beliau, wa kulli tabi'i, dan setiap orang yang mengikuti beliau, wa kulli qari'in, dan setiap pembaca Al-Qur'an, wa kulli sami'i, dan setiap orang yang mendengarkan Al-Qur'an. Karena orang yang mendengarkan Al-Qur'an mendapatkan pahala sebagaimana orang yang membacanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai juga.
Gimana Bu? Lah khatam ini kitab ini. Nyembelih kambing gitu. Oke. Ibu sekalian barakallahu fikum. Ya demikianlah rangkaian kajian kita pada 2 hari ini. Dan insya Allah ada syahadah. Ya di sini diam. Nanti dibagikan. Ini syahadah ini ya kayak ijazah lah gitu ya. Nah ini ya saya bacakan syahadah, sebuah apa ya, penghargaan lah ya. Fi daurati syarhi matni tuhfatul atfal. Ya, dalam mengikuti daurah syarah matan tuhfatul atfal. Alhamdulillahi waliyil muttinin. Segala puji bagi Allah, walinya para orang-orang yang mutin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dan salat surah salam semoga tercurah pada Rasulullah wa ala alihi, pada keluarganya, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya ajma'in semuanya. Wa ba'du, dan setelah itu fayaqul, akan berkata Abu Abdillahi, bapaknya Abdullah, Baktiar, ya saya Baktiar bin Hartono, bapak saya namanya Hartono, bin Aris, mbah saya namanya Aris ya. Al-Enimi, ya, tinggal di Tanjung Enim. Al-Mekaniki, ya saya kerja jadi mekanik. Serius ini Bu ya. Oh, ngapa gak terima? Oke. Inna, sesungguhnya al-ukhta, saudari, al-fadilata, yang mulia. Tulis nama ibu di sini nanti, namanya pakai huruf Arab boleh? Arab lah ya, ini bayi Arab semua kan. Nah, mau mana nulisnya? Nanyo kan. Agak tanya kawannya. Cari di YouTube, cari di Google, gimana cara nulis nama kita dan nama Arab. Ada nanti. Qad, sungguh, hadarat, telah hadir, fi, pada acara daurah syarhi manzumati tuhfatul atfal wal ghimani fi tajwidil Quran. Syarah manzumah tuhfatul atfal wal ghiman fi tajwidil Quran lil Imami Sulaiman al-Jamzuri rahimahullah taala. Miliknya, tulisannya Syekh Sulaiman al-Jamzuri rahimahullah taala. Muntafi'an, dengan memanfaatkan bi kitabi tatbiqit tuhfah, dengan kitab tadi yang di hadapan ibu yang saya susun, tatbiqit tuhfah bi masjid, pada masjid, di masjid Darul Arqam, Daril Arqam, yakni masjid Darul Arqam, Muara Enim, Sumatera Al-Janubiyah, Sumatera Selatan, tanggal 5 sampai 6 Jumadil Ula, ya, Jumadal Ula, tahun 1445 Hijriah. Wa as'alullah ta'ala ayyarzuqaha fahman sahihan mutqinan fi hatainil manzumatani. Ada salah ini. Ada salah ini. Dicoret Bu, fi hadhil manzumatani, yakni mutqinan fi hadhil manzumati. Fi hadhil manzumati. Wa as'alullah ta'ala, dan aku minta Allah ta'ala ayyarzuqaha, supaya memberikan rezeki padanya, tilawatan sahihatan, bacaan tilawah yang benar, fasihatan yang fasih, mutabiqatan yang sesuai, lil mangkuli yang ternukil, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallam, dalam rangkaian sanad para ulama, bila ziyadatin, tanpa ditambah-tambahi, wala nuqsanin, tanpa dikurang-kurangi, ma'at tadabburi, beserta dia bisa mentadabburi Al-Qur'an, wa tafakuri, dan juga mentafakuri Al-Qur'an, wal amali, dan mengamalkan bi muqtadal Qur'anil azim, terhadap konsekuensi hukum dalam Al-Qur'an. Komplit doanya Ibu ya. Amin ya rabbal amin. Wassallallahu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi aja. Ini kebanyakan juga alifnya ini. Aduh. Wasahbi aslinya, alifnya dihapus ini. Wasahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sudah saya tanda tangani, sudah kayak saya kasih cap. Nah, nanti bisa ditulis masing-masing. Tadi ada yang dikoreksi. Pertama di hadhihi, fi hadhihi mau mati. Karena ini sebenarnya saya kemarin ngambil dari syahadah untuk yang ngikutin matan Jazari dan Tufah. Terus wasahbihi, aslinya harusnya wasahbihi. Di tulisan di syahadah ibu ada alifnya, ada hamzahnya. Ini dihapus. Yang terakhir.
Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Ibu. Kita tutup dulu ya. Nah, nanti aja diam baginya Ibu. Nanti aja. Kita tutup dulu. Ya. Yang bawahnya Ibu. Yang bawah. Yang terakhir. Ya. Oke, kita tutup dulu ya. Semoga kajian kita pada siang hari ini Allah berikan taufik dan hidayah, dan saya doakan ibu-ibu semuanya dijadikan Allah termasuk dari kalangan ahlul Quran. Amin. Dan semoga kami yang mengajar di sini, apa yang saya sampaikan jika ada salah Allah ampuni. Dan saya minta maaf bagi ibu-ibu sekalian yang ketika dalam pembelajaran 2 hari ini ada salah kata dan menyinggung perasaan ibu, ya baik sengaja atau tidak sengaja, saya minta maaf. Ya, kita baca di halaman terakhir, cover terakhir di kitab Tatbiqut Tuhfah. Silakan dibaca. Oke, masih kurang nggak ini Bu? Masih, karena kita masih belum bahas matan, makharijul huruf dan sifatul huruf, dan masih banyak lagi bab yang belum kita bahas. Maka di situ ada tulisannya sanuwasilu ila darsi manzumatil jazariyah, insyaallah. Kita sambung lagi nanti untuk pembelajaran manzumah jazariyah, insyaallah 109 bait. Syaratnya ibu-ibu di sini harus hafal dulu Tuhfah. Kalau belum hafal, saya tidak mau ngajar. Hafal dulu Bu. Ya, baca insyaallah. Ya, meskipun nggak semuanya, tapi harusnya sebagian besar hafal lah ya. Nah, karena kalau misalnya kita sudah hafal Tuhfah, belajar jazari, mudah insyaallah. Yang mudah. Oke. Itu mungkin ibu yang bisa disampaikan ya. Wallahu taala alam bis shawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.